Ya, Sobat Waras, kali ini saya akan membahas sebuah video yang menurut saya ini apa ya, menyedihkan dan benar-benar tidak adil. Ya, tapi itulah resiko kita sebagai anak-anak Tuhan memang sering mengalami ketidakadilan dan ini bukan hal baru. Ya, ini bukan hal baru, ini bahkan sudah dinubuatkan ya oleh Alkitab ya. Misalnya di dalam Yohanes ya, Yohanes pasal 16 ya, ayat 1 sampai 4 ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini kan sering ya orang membunuh ya, menghina ya, lalu membubarkan ibadah orang Kristen ya dengan dalil agama mereka, dengan membawa-bawa nama Tuhan mereka, menyegel gereja, membakar gereja dengan membawa-bawa nama Tuhan mereka. Ya, mereka mengira mereka itu berbuat bakti bagi Allah. Ya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal, ya, tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah itu. Allah yang sejati, Allah yang benar. Mereka tidak mengenal Bapa itu, Bapa yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan pengampunan, yang mengajarkan jangan balas jahat dengan jahat. Mereka tidak kenal itu. Yang mereka kenal itu adalah Tuhan yang membalas jahat dengan jahat. Yang mereka kenal itu adalah Tuhan yang menyuruh mereka untuk membubarkan ibadah Kristen. Yang mereka kenal adalah Tuhan yang menyuruh mereka untuk membunuh orang lain pakai nama Tuhan. Yang mereka kenal adalah Tuhan yang menyuruh mereka untuk menyegel gereja. Itu yang mereka kenal. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengampuni, Bapa yang uh, memberikan sejahtera, ya, kedamaian. Mereka tidak kenal itu, ya. Ya, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu ya, supaya apabila ya, datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi saat-saat sekarang ini ya firman Tuhan terus ya dinyatakan, digenapi bahwa kita sebagai orang Kristen akan terus mengalami hal-hal demikian ya. Mereka akan melakukan itu, mereka mengira mereka berbakti kepada Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengenal Bapa itu. Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Yang mereka kenal itu adalah pribadi yang salah, pribadi yang menyesatkan. Ciri-cirinya kenapa mereka mengenal pribadi yang menyesatkan? Ya karena pribadi itu mengajarkan kepada mereka untuk membubarkan gereja. Pribadi itu yang mereka sembah itu mengajarkan kepada mereka untuk membenci umat Kristen. Ya, pribadi yang mereka sembah itu adalah pribadi yang mengajarkan kepada mereka untuk melakukan kejahatan, membawa-bawa nama Tuhan. Itulah pribadi menyegel gereja, ya, menghalalkan darah orang. Itulah pribadi yang mereka sembah, bukan Bapa yang sejati, bukan Tuhan yang sejati. Segeralah waras, ya. Mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Allah yang benar itu, maupun aku atau Yesus. Jadi kawan-kawan, kita itu saya bersedih, ya, kita berkomentar sebagai warga negara, ya, sebagai hak kita untuk bersuara, tapi ya sudahlah, kalau memang hukum seperti ini ya kita mau bikin apa lagi. Ya, berita kali ini kawan-kawan yaitu tentang Wawan ya, ketua RT yang di Lampung yang membubarkan sebuah, kalau saudara masih ingat video viral orang lagi ibadah, dia masuk ya lalu dia berhenti, disuruh pemusik berhenti, dia suruh WL berhenti. Ya merasa sok jagoan ya dengan alasan bahwa bangunan ini belum ada izin. Lalu apa hak kamu? Ya Anda harus menghentikan orang yang sedang beribadah. Dan ternyata ya pembubaran ibadah Kristen di Lampung itu kawan-kawan disebut tidak menista agama Kristen. Tidak masuk dalam penistaan agama. Jadi kalau membubarkan rumah orang yang sedang beribadah itu tidak menistakan agama ternyata. Wawan ini sudah ditangkap, ditahan, tapi terakhir ya dia dilepaskan oleh kejaksaan dan kepolisian. Ya mau jadi apa negara kita ini? Dan kita lihat ya beberapa komentar-komentar dari orang-orang waras menurut saya. Saya akan tunjukkan komentar-komentar itu kepada sobat waras semua.
Dan Sobat Waras, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah memberikan persembahan kasih ya ke saya ya ke Pavel untuk mendukung pelayanan saya yang sedang saya kerjakan ya di pedesaan, pekerjaan Tuhan yang sedang saya kerjakan di pedesaan. Ya puji Tuhan, saat ini saldo di rekening BCA 7921328528, puji Tuhan sudah 28.710.000 rupiah. Terima kasih untuk persembahan kasihnya, untuk apa yang Sobat Waras tabur, saya percaya tidak akan sia-sia. Ini adalah ya perkembangan pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan. Ya puji Tuhan, tahap demi tahap terus dilakukan sampai hari ini masih terus berjalan. Artinya Tuhan masih mencukupkan yang kami butuhkan saat ini. Ya tentu ke depan masih sangat banyak anggaran yang kita butuhkan, tapi saya percaya Tuhan yang memulai, Tuhan pun akan mencukupkan. Dan saya percaya Sobat Waras yang menyaksikan video ini, yang hatinya tergerak oleh Tuhan, ya kiranya bisa mendukung, memberikan persembahan kasih untuk pembangunan rumah ibadah kami. Saudara yang tergerak bisa menyalurkannya ya ke BCA 7921328528 atau juga bisa lewat BRI 52.000 ya 10 45736 Saudara bisa mengirimkan WhatsApp ya ke 082237938606 sebagai bukti saudara telah memberikan persembahan kasih ke rekening yang tertera. Ya itu aja informasi singkat ya perkembangan pelayanan kami di sini ya puji Tuhan. Tidak ada manusia-manusia yang berani untuk menutup ya rumah ibadah kami di sini ya. Tidak ada orang-orang seperti itu ya. Itu orang-orang sampah. Itu manusia-manusia yang ditunggangi iblis ya. Itu manusia-manusia yang tidak punya hati nurani. Enggak usah kita bicara agama deh. Ya, orang yang membubarkan orang sedang ibadah itu manusia-manusia iblis. Enggak usah kita bicara agama, ya. Orang ateis aja tidak mau melakukan itu. Ya, ini katanya mereka beragama, bertuhan, tapi hati mereka begitu jahat dan busuk. Ya puji Tuhan ya, di sini pelayanan kita terus disertai Tuhan dan pembangunan rumah ibadah terus berjalan. Ya, siapapun Sobat Waras yang ingin mendukung kami, ya kiranya dapat disalurkan lewat nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan oke, terima kasih untuk Ibu Mbak ya atau Mbak atau Ibu nih ya, Neting ya, Netik yang telah memberikan ya persembahan kasih juga ya lewat super chat ya. Salam waras, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk berkatnya ya. Ini akan menjadi modal ya untuk kami terus berjuang memberitakan kebenaran tentunya sehingga banyak orang yang diselamatkan dan setidak-tidaknya mereka tidak menjadi orang jahat ya, tidak menjadi orang yang suka bikin rusuh di negara ini. Terima kasih untuk Miss Netik ya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya, kita akan lanjut sobat untuk video-video. Saya muat apa ya? Ini beberapa video netizen ya. Ini beberapa video netizen yang juga mengomentari soal si Wawan ini yang dibebaskan ya oleh kepolisian ya. Kita dengar berita ini ya. Ini kalau hukumnya seperti ini maka tindakan intoleransi di negeri ini akan berlanjut. Ya saya setuju ya. Ini dimuat oleh Norben Syukur ya. Kok pelaku intoleransi dibebaskan oleh Kejaksaan Bandar Lampung? Apa kabar ya toleransi Indonesia? Ya, kita dengar komentar dia ya. Salam hormat warganet yang tercinta, salam semangat, tetap kompak memperjuangkan keadilan di negeri tercinta ini ya. Berita terhot hari ini salah satunya adalah Kejaksaan Bandar Lampung membebaskan bapak ini nih yang pakai topi hitam, peci hitam ini ya. Beliau ini tidak ditahan. Tentu kita semua masih ingat baik. Beliau ini telah melakukan satu kegiatan intoleransi yang sangat dilarang di negara ini. Negara yang sangat beragam ini. Beliau ini beberapa bulan yang lalu menghentikan secara paksa kegiatan ibadat dari saudara-saudari kita yang Kristen, ya. Tapi sayang, sungguh sayang. Hukum di negeri ini sangat lucu ya.
ya di tangan kejaksaan Bapak ini dibebaskan, atau dengar, dilimpahkan kejaksaan Bandar Lampung Ketua RT Wawan Kurniawan kini tak ditahan. Betapa mirisnya hukum di negeri ini, ya. Bapak Jaksa yang terhormat, kami warga sipil tentu hanya menuntut keadilan untuk semua golongan masyarakat, untuk semua elemen masyarakat, entah agamanya apapun di Indonesia ini, ya. Kami hanya menuntut keadilan, ya. Kenapa kita perlu menegakkan keadilan ini? Karena keputusan Bapak hari ini bisa menjadi batu sandungan bagi oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang tidak mencintai toleransi di negeri ini. Bisa menjadi alasan bagi oknum-oknum yang ingin Indonesia ini pecah, ya. Bisa saja alasan Bapak ini mereka pakai, mereka gunakan untuk menjadi tameng buat mereka. Artinya apa? Mereka punya potensi ke depan akan membuat atau melakukan hal yang sama, ya. Melarang saudara-saudari sebangsanya yang berbeda dengan dia untuk tidak melakukan ritual keagamanya. Lalu mereka punya tameng, punya alasan bahwa mereka tidak akan ditahan karena keputusan ini, ya. Bapak Jaksa yang terhormat, ya, menahan orang bukan berarti membenci, tapi memberi efek jera, memberi pelajaran. Karena negara ini mencintai perdamaian, mencintai toleransi. Mari warganet yang tercinta, kita viralkan ini, kita share ini sebanyak-banyaknya, biar Ya, itu video pertama ya yang saya tunjukkan, dan saya akan tunjukkan beberapa komentar netizen yang kecewa dengan sikap kejaksaan. Ya, ini komentar kedua. Ketua RT di Lampung yang pernah membubarkan secara paksa ibadah umat Kristen di wilayahnya dinyatakan oleh kepolisian dan kejaksaan setempat tidak menistakan agama. Awalnya si Ketua RT ini ditangkap dan ditahan atas tuduhan penistaan agama oleh kepolisian setempat. Lalu belakangan kejaksaan dan kepolisian mengubah tuduhan penistaan agama menjadi memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Ketua RT ini dianggap tidak menistakan agama. Teman-teman, ketika ada sekelompok orang beribadah, menyembah Tuhannya, menurut agamanya, menurut keyakinannya, kemudian ada orang lain dari luar agamanya, secara semena-mena membubarkan ibadahnya, membubarkan kegiatannya menyembah Tuhannya, ini dinyatakan tidak menistakan agama. Apakah penistaan agama itu hanya untuk umat mayoritas? Ya, itu pertanyaan menarik ya, dan kita lihat lagi video berikutnya. Beberapa komentar netizen saya akan tunjukkan di channel ini. Bro dan sis, apa yang menjadi ketakutan kami, keraguan kami, kaum minoritas di bangsa kita ini terjadi lagi. Dan membuat kami tidak heran lagi karena ini seringkali terjadi. Dan Wawan mengalami ini. Bagi mereka yang menista agama, bagi mereka yang melanggar hukum, menjadi tersangka dan dibebaskan. Saya nggak tahu apakah hukum yang salah atau penegak hukum yang salah. Bro dan sis bisa mengambil keputusan sendiri. Tetapi satu hal yang perlu saya utarakan di sini, yaitu hukum di Indonesia ini tembang pilih. Hukum tidak berlaku bagi kaum mayoritas, tetapi hukum berlaku bagi kaum minoritas, khususnya penistaan agama. Nah, inilah hukum di Indonesia ini. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ini membuat kami tidak bisa lagi mengandalkan hukum yang ada di Indonesia ini. Tidak bisa lagi mengandalkan manusia untuk mengadili mereka yang menindas kaum minoritas, yang melanggar hukum penistaan agama. Yang kami andalkan saat ini, yaitu Tuhan yang adalah hakim yang adil untuk mengadili mereka. Yang kami lakukan hari ini, kami hanya bisa berdoa agar supaya Tuhan yang akan mengadili mereka seadil-adilnya. Karena kami percaya bahwa kalau Tuhan yang mengadili, pasti adil. Tuhan tidak pernah menghukum orang yang tidak bersalah.
Tuhan akan menghukum orang yang bersalah seadil-adilnya. Oleh sebab itu, kami hanya serahkan kepada Tuhan untuk mengadili mereka yang melakukan pelanggaran, yang menindas kaum minoritas, yang melanggar undang-undang. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Dan bagi mereka yang suka menista agama, bagi mereka yang melakukan ketidakadilan, menindas kaum minoritas, siap-siaplah untuk menerima hukuman dari Tuhan, karena hukum Tuhan akan berlaku bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan akan mengadili mereka seadil-adilnya, dan konsekuensi dari apa yang mereka perbuat akan mereka terima, yaitu dari Tuhan. Tuhan akan mengadili mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan kami percaya itu yang menjadi andalan kami saat ini. Kami bisa berdoa dan Tuhan yang akan bertindak. Kami bisa berdoa dan Tuhan akan mengadili mereka seadil-adilnya. Itu yang kami lakukan, bro dan sis. Tuhan memberkati. Ya, itu komentar menarik ya. Ya, kalau memang hukum di negara ini tidak bisa lagi menjadi wakil Tuhan, ya, tidak bisa lagi bersikap adil ya terhadap rakyatnya, ya biarkanlah Tuhan yang hakim di atas segala hakim ya akan mengadili ya orang-orang yang tidak mau ya menegakkan keadilan. Mereka dipercayakan oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan, tapi mereka melakukan ketidakadilan, ya itulah jawabannya ya. Kita mau bisa bikin apa ya, karena mereka yang memegang kekuasaan. Tetapi ingat, masih ada Tuhan di atas segalanya. Ini informasi lengkapnya ya kawan-kawannya. Nah, bagaimana bisa ya ketua RT ini dibebaskan padahal dia membubarkan ibadah gereja ya, ibadah orang Kristen ya. Kok begitu-begitu amat sih hukum di negara ini? Apakah pemerintah ini takut sama para kadrun yang suka demo-demo itu? Ya, ini ya, yang suka demo-demo atas nama agama itu, ya. Ketua RT di Lampung yang bubarkan ibadah gereja dibebaskan. Alasannya bikin netizen heran. Ya, ini dimuat ya 12 Mei 2023. Ini dia si Wawan ketua RT. Ya, menurut saya kalau akhlak orang beragama seperti ini, yang ngapain kita beragama? Benar nggak sih? Kalau akhlak seorang yang katanya beragama, menyembah Tuhan, tapi modelnya kayak setan, ya ngapain kita beragama? Coba anda mikir, ya. Killer.com, ya, seorang ketua RT bernama Wawan sempat ditangkap pada Maret 2023 lalu karena telah membubarkan ibadah di gereja. Diketahui pria bernama lengkap Wawan Kurniawan itu membubarkan kegiatan ibadah tidak hanya sekali. Jadi bukan hanya sekali dilakukan itu, ya. Namun Wawan pernah membubarkan acara ibadah di gereja maupun di rumah warganya yang menurutnya belum ada izin. Bayangkan orang ibadah di rumah juga, ya, di gereja juga. Jadi kita ini mau ibadah di mana? Di gereja nggak boleh, di rumah dibubarkan. Lalu mau ibadah di ruko nggak boleh, bangun rumah ibadah tidak dikasih izin. Lalu kalian kira negara ini milik kalian gitu? Ya ini juga ya peranan penegak hukum ketika mereka membiarkan hal seperti ini akan minta maaf ya, negara ini lama-lama bisa bubar. Ya karena apa? Hukum tidak ditegakkan. Ya. Ketua RT 12 ya, Kelurahan Raja Basa ya, Jaya, Kota Bandar Lampung ya, itu pun ditangkap atas aksinya yang dianggap sudah mengganggu kegiatan ibadah ya. Kini akun Twitter ya, Kurawa menyoroti perihal keputusan dibebaskan Wawan Kurniawan karena dianggap tidak melakukan penistaan agama. Sontak hal tersebut pun ya menjadi sorotan netizen yang mempertanyakan keputusan itu, mengingat Wawan Kurniawan telah melakukan aksi pembubaran lebih dari sekali. Ini bukan hanya sekali, juga ternyata sudah berkali-kali dia melakukan pembubaran seperti itu. Tapi kok bisanya Kejaksaan mengatakan ya Wawan ini bukan menista agama. Ya, halo Kejaksaan RI, masa iya membubarkan ibadah agama orang lain ya beberapa kali, bukan hanya sekali? Dan ini katanya bukan penistaan agama, tulisnya dilansir kilat.com dari akun Twitter @kurawa pada 12 Mei 2023. Coba anda pikirkan, seandainya ini masjid atau orang Islam yang sedang beribadah, lalu ada orang Kristen yang membubarkan, gimana perasaan kalian? Ya, ya Rudi, ya Valinka, ya pemilik akun tersebut heran ya dengan alasan pembebasan yang tidak menemukan unsur penistaan agama.
Quran cukup bukti apa lagi? Ini jelas-jelas ya. Orang sedang beribadah disuruh hentikan musik, hentikan worship. Ya. Lalu Anda mengatakan ini bukan penistaan. Ya tuh hukum ini. Alamak ya. Ya pasalnya ketua RT Lampung itu sudah melakukan pembubaran ibadah lebih dari sekali kawan. Ya. Ia pun menyinggung perihal pembebasan itu yang dapat mempengaruhi keputusan terhadap kasus yang sama lainnya. Bisa jadi ya presiden buruk ya Pak Kejagung sambungnya. Itulah kawan-kawan bersyukurnya kawan-kawannya bersyukurnya ya kita orang-orang Kristen tidak diajarkan untuk balas dendam. Seandainya orang Kristen ya diajarkan oleh Tuhan untuk balas dendam, waduh, saya tidak bisa bayangkan ya orang-orang Muslim di NTT di Papua itu ya dibubarkan ibadah mereka. Tapi syukurnya yang kita sembah itu Tuhan yang benar, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kasih, yang mengajarkan kita ampuni musuh. Dia mengajarkan kepada kita berkati musuhmu. Waduh, itulah Tuhan yang benar. Seandainya kita punya Tuhan yang jahat, Tuhan yang otaknya kayak iblis, waduh, saya nggak tahu lagi ya. Kita bersyukur ya, Tuhan kita itu Tuhan yang benar-benar sempurna. Ya memang dia sempurna. Tuhan yang memang agung mulia. Yang mengajarkan kepada kita itu kasih, kebaikan, kemurahan hati. Jangan balas jahat dengan jahat. Itu syukurnya. Makanya kita tahu ya, NTT itu toleransinya sangat tinggi. Manado toleransinya tinggi. Papua toleransinya tinggi. Ingat, hanya di kantong-kantong Kristen yang toleransinya sangat tinggi. Coba cek tempat lain. Ya, ini kelanjutannya. Ya, Rudy Salinka pun membandingkan keputusan ini dengan kasus penistaan agama Lina Mukherjee yang terjadi baru-baru ini. Ya, kasihan, yang konten makan babi aja diproses juga kok. Bersamaan hukumannya, hukumnya di mana Pak? Tutupnya iya. Lina Mukherjee ya memakan babi sebagai hak asasi dia sebagai manusia makan babi. Itu MUI mengatakan yang anehnya ya ketika itu kepolisian meminta fatwa MUI. Gimana nih Lina Mukherjee ini loh. Dia makan babi pakai bismillah. Gimana nih MUI? MUI mengatakan itu penistaan agama. Langsung polisi katakan penistaan agama. Langsung jadi tersangka Lina Mukherjee. Tapi perhatikan, ketika ada orang Muslim yang membubarkan ibadah, orang Kristen, ketika ada bupati yang menyegel rumah ibadah Kristen, ketika ada orang Muslim yang tidak memberikan izin rumah ibadah Kristen dengan mengatasnamakan yang dengan teriak-teriak pakai nama Tuhan mereka, apakah ada MUI mengeluarkan fatwa? Ini penistaan agama, tidak boleh kalian seperti itu. Tidak ada coy. Ya, ini ya netizen ya pengguna Twitter lainnya pun turut mengomentari cuitan perihal pembahasan RT Lampung yang bubarkan ibadah gereja itu. Wah, Kejaksaan RI hebat, orang yang mengobrak-ngabrik ibadah agama lain tidak ada penistaan agama. Jaksanya hebat, penegak hukum hebat. Hukum terkait mayoritas selalu menang. Ya, sedangkan minoritas kalah. Tulis Gabon Guko ya. Menyinggung kinerja penegak hukum. Susah bro, ya. Kalau sudah bahas agama di negara ini, komentar Ed Putra, ya, Sangihe, ya, ya, itulah kawan-kawan negara kita. Ya saya nggak tahu juga ya, kok bisa ya bersikap seperti ini. Ini sangat lucu ya dan ini sangat menyedihkan ya, sangat. Negara kita ini nggak tahulah mau akan dibawa kemana ini ya. Ya, tapi itulah kawan-kawan. Ya, tapi saya selalu menguatkan diri dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi alasan mereka benci kita itu kawan, karena kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita percaya kepada Yesus yang menyelamatkan. Hanya itu alasan mereka membenci kita. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Haleluya. Jadi kawan-kawan, ya kita bertahanlah dalam penderitaan. Bertahanlah di dalam keadaan seperti ini. Ya, biarlah Tuhan yang ketika kita angkat tangan, Tuhanlah yang akan turun tangan. Ya,
Kawan-kawan, nggak usah kita benci mereka, tapi kita perlu berkomentar. Ya, ini sebagai cinta kita kepada NKRI. Yang saya takutnya, ya ketika orang sudah bosan dengan penegak hukum yang seperti ini, akhirnya muncul gerakan-gerakan seperti di Papua, lalu pemerintah mulai mengatakan pembelaan segala macam. Ya akhirnya ya jangan salahkan masyarakat Papua berbuat seperti itu karena mereka mengalami ketidakadilan bertahun-tahun. Ya, bukan berarti saya setuju ya dengan Papua ingin merdeka, tidak, tapi jangan salahkan mereka 100% karena mereka juga mengalami penderitaan tidak diperhatikan berpuluh-puluh tahun. Ya, saya takutnya ya, negara ini hancur ya karena penegak hukum kita tidak benar-benar menyajikan, menegakkan keadilan di hukum di NKRI ini. Lalu siapa yang Anda mau salahkan? Ya, ya kita berdoalah kawan-kawan. Semoga Indonesia dilawa Tuhan. Amin. Tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Ketika ini pun terjadi, maka orang-orang yang waras, kritis dan cerdas akan melihat, oh ternyata Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lihatlah anak-anak Tuhan, walaupun mereka dianiaya, dikucilkan, mereka tetap ya tidak membenci, tidak balas jahat dengan jahat. Saya percaya penuaian jiwa akan terjadi di sini. Amin. Jadi kita ambil positif aja, tetapi tetap kita menyuarakan ya, dan biarkanlah ya pemerintah ya bisa bersikap adil, dan saya percaya kalau Indonesia ya diselamatkan oleh Tuhan, wow, saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan Indonesia akan menjadi negara yang maju dan diberkati oleh Tuhan. Oke? Haleluya, puji Tuhan. Oke Sobat Waras, begitu dulu ya video singkat malam hari ini, dan puji Tuhan ya, bersyukur untuk dukungan Sobat Waras ya untuk pelayanan yang saya kerjakan ya di pedesaan. Puji Tuhan untuk orang-orang yang baik hati yang memberikan persembahan kasih kepada saya ya untuk membangun pekerjaan Tuhan di sini. Saudara yang telah menyalurkan lewat BCA 7921328528, saat ini saldonya sudah 28.710.000. Terima kasih untuk dukungannya, untuk persembahan kasihnya. Berapa saja yang saudara berikan itu sangat berarti ya untuk mendukung ya pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Ketika banyak orang ya yang senangnya pelayanan di kota, nggak salah. Tetapi ya kami memilih untuk pelayanan di desa. Ya saya percaya ya dukungan dari Sobat Waras juga akan memberikan penyemangat bagi kami untuk terus bertahan ya untuk pekerjaan Tuhan di pedesaan ya. Jadi Sobat Waras yang ingin mendukung kami, silakan Sobat Waras berikan persembahan kasih lewat BCA 7921328528 atau juga bisa lewat BRI 52.1045.736.532. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap taburan kita semua. Oke, demikian dulu video singkat malam hari ini, dan kita akan sambung lagi dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam waras dan bye-bye. Shalom.